Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran IPS di jam 1-2. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan. Jaga kondisi, jaga kesehatan selalu, dan semangat selalu untuk belajar. Hari ini kita mulai materi yang baru setelah kemarin kita mengadakan PTS. Insya Allah baru semangatnya, baru segala sesuatunya menjadi lebih baik. Hari ini kita mulai dengan materi perubahan interaksi sosial budaya di era globalisasi. Terima kasih. Hari ini yang akan kita bahas di mapel PS yaitu perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era global. Kita lihat di sini ada pengertian globalisasi dari kata globe yang maknanya bola dunia, berarti juga bersifat universal. Jadi memiliki definisi yang mapan kecuali sekedar definisi kerja, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu globalisasi sebagai internasionalisasi. Jadi di sini dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang sekedar sebuah kata sifat atau adjektif untuk menggambarkan hubungan antar batas dari berbagai negara. Ia akan menggambarkan pertumbuhan dan pertukaran dan interdependensi internasional. Berikutnya di sini ada globalisasi sebagai liberalisasi. Ini menunjuk pada sebuah proses penghapusan hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa batas. Yang ketiga, globalisasi sebagai universalisasi. Ini dalam konsep kata global digunakan dengan pemahaman bahwa proses mendunia dan globalisasi merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Berikutnya ada globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi. Di sini dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika di mana struktur sosial modernitas di situ disebarkan ke seluruh penjuru dunia yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak rakyat setempat. Yang kelima, globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial. Globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis sehingga ruang sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial. Setelah tadi mengetahui dari berbagai sisi globalisasi, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung. Ketiga, penempatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, bisnis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Berikutnya ada sejarah globalisasi. Di sini banyak sekali sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20. Ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional, berarti tingkatnya sudah tingkat dunia. Ada beberapa fase di sini, anak-anak bisa pelajari, bisa dilihat. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan bidang teknologi informasi. Jelas sekali. Jadi kemajuan informasi ini sangat mempermudah penyebaran informasi dari satu wilayah ke penjuru dunia dengan cepat. Melebarnya batas-batas teritorial negara. Meningkatnya arus perdagangan dunia. Kemudian kalau tadi sudah mengetahui globalisasi, ciri-ciri dan sebagainya, di sini dampak globalisasi terhadap masyarakat.
Jadi kehidupan dalam perkembangan ekonomi masyarakat saat ini diukur dengan tolak ukur barat, bukan lagi tolak ukur Indonesia yang mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat. Ya, jadi di sini sudah mendunia. Yang pertama, ada pengaruh globalisasi di bidang kebudayaan. Jadi globalisasi sebagai sebuah gejala tersebar nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia telah terlihat sejak lama. Jadi jelas di bidang budayanya. Yang kedua di bidang ekonomi, ini dari di tingkat ekonomi dan perdagangan internasional tadi. Kemudian yang ketiga ada bidang informasi. Sebutkan tadi bahwa penggunaan media elektronik. Ya, jadi mudah sekali informasi untuk mengirimkan, menerima, dan lain sebagainya. Yang keempat, informasi di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, di sini ada mengecilnya ruang dan waktu telah menyebabkan hampir tak ada kelompok orang atau bagian yang hidup dalam isolasi. Dan dalam bidang politik, batas-batas dari suatu negara menjadi tidak relevan. Dan dalam internet, pengaruh globalisasi di bidang informasi. Di sini sudah disebutkan tadi, sebagaimana disebutkan salah satu pengaruh yang amat kuat dari munculnya komunikasi melalui internet adalah hilangnya diferensiasi sosial, dan dengan itu menjadi tidak relevan lagi berbagai hierarki sosial. Kemudian kita lihat di sini ada perilaku positif dari dampak globalisasi tadi. Perubahan sosial budaya yang begitu cepat disadari atau tidak telah mempengaruhi perilaku masyarakat dunia. Perilaku muncul akibat perubahan itu dapat berupa sikap positif ataupun sikap negatif. Yang positif kita lihat dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Di sini yang pertama adalah muncul sikap lebih menghargai waktu. Jadi waktu, bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Munculnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, lebih memahami tentang hak asasi manusia. 3. Munculnya sikap menghargai bangsa-bangsa lain di dunia, saling menghargai, saling menghormati sesama dengan bangsa lain. Yang keempat, muncul kesadaran akan nasionalisme yang semakin tinggi, cinta tanah air, ini nasionalisme. Ada muncul inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi penemuan-penemuan baru dari berbagai macam kehidupan. Kalau tadi dampak positif, sekarang negatifnya. Bagaimana perilaku negatifnya dalam perubahan sosial ini di era global? Yang pertama adalah sikap konsumerisme. Jadi sangat konsumtif sekali manusia itu. Yang kedua, sikap westernisasi. Ini berala-ala kebaratan. Sikap individualisme yang semakin tinggi, mementingkan diri sendiri. Jadi ini sangat kelihatan sekali. Sikap tidak menghargai nilai tradisional, seakan-akan kalau ada kebudayaan yang masih tradisional dianggap itu kuno, padahal tidak. Ya, kemudian sikap hedonisme dan materialisme. Nah, ini sikap hidup yang lebih mementingkan kecukupan secara material atau secara kebendaan saja. Hari ini kita sudah selesai dengan mapel IPS jam 1-2. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu meringkas dan merangkum materi yang telah Bun sampaikan. Seperti biasa, setelah meringkas dan merangkum, dikumpulkan, dikirim di WA. Makasih, jaga kesehatan selalu. Semoga semangat belajar selalu. Jangan lupa berdoa. Semoga hari ini yang telah kita lakukan menjadi barokah. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.